Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Rahman dengan NIM 105 841 101 721. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Elasticsearch. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah database. Sebelum masuk ke penjelasan videonya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Elasticsearch. Jadi, Elasticsearch adalah mesin pencari RESTful terdistribusi yang didasarkan pada perpustakaan perangkat lunak pengambilan informasi. Elasticsearch berbeda dari sistem manajemen basis data rasional klasik atau RDBMS. Adapun Elasticsearch adalah salah satu database yang masuk ke dunia NoSQL dengan fokus di search engine database. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai Elasticsearch. Langsung saja kita masuk ke cara penggunaan Elasticsearch. Langkah yang pertama itu kita masuk ke GitHub, klik GitHub, kemudian tunggu setelah terdapat tampilan seperti ini pada layar komputer, kita pilih kelas Elasticsearch. Nah, setelah saya klik, kemudian akan tampil tampilan seperti ini pada layar komputer. Lalu kita scroll ke bawah, kemudian kita cari tulisan open in GitHub Codespace. Setelah itu kita klik. Nah, setelah kita klik, tampilan akan berpindah ke setting Codespace. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita tunggu sampai semua file yang ada di menu tampilan muncul. Nah, jadi teman-teman, pada saat kita memasuki laman seperti ini, utamakan jaringan yang kita punya itu stabil. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik readme, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Nah, setelah menu readme ini atau tampilan readme ini sudah tampil di layar komputer teman-teman, kita membuka terminal baru dengan cara klik titik 3 yang ada di samping, kemudian pilih terminal, lalu new terminal. Nah, setelah terminal baru muncul, kita tulis dulu folder yang akan ditempati menyimpan keyword yang ada di readme tersebut. Nama folder yang akan kita tempati menyimpan yaitu dev container. Nah, cara penulisannya di terminal agar terbaca yaitu cd spasi titik dev container. Nah, setelah selesai kita tulis, kemudian kita enter. Nah, setelah terbaca seperti ini, adapun keyword yang ada di readme ini, petunjuk yang ada di readme kita salin, kemudian kita paste ke terminal tersebut. Caranya seperti ini teman-teman, kita salin, kemudian kita copy, lalu kita paste di terminal. Nah, setelah kita paste, kita tekan enter seperti ini. Nah, cara yang sama kita lakukan ke keyword selanjutnya sampai keyword yang ada di readme ini selesai, kita paste satu persatu seperti ini teman-teman.
kemudian kita tambahkan lagi keywordnya seperti ini. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik saja Ctrl X. Nah, otomatis tampilan akan berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, setelah keyword yang ada di sini kita masukkan, kita run, kemudian kita memasukkan lagi keyword yang ada di sini, teman-teman. Kita bisa memilih apakah keyword yang ini yang akan kita masukkan atau keyword yang ini. Namun pada penginputan keyword kali ini saya akan memilih untuk menginput keyword yang ada pada baris ke-31. Langsung saja kita salin, kemudian kita copy, lalu kita paste di terminal. Setelah kita paste, kita klik enter. Nah, setelah itu kita masuk ke keyword selanjutnya. Dengan cara yang sama, kita copy, kemudian kita paste di terminal. Begitupun selanjutnya. Kemudian kita masuk ke menu penginstalan Elasticsearch. Nah, untuk menjalankan perintah dari folder dev container, kita copy dulu keywordnya. Kemudian kita paste di sini di terminal, teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, di menu terminal akan menstart penginstalan secara otomatis. Kemudian setelah penginstalan selesai, kita lanjut untuk menginstal Logstash-nya, teman-teman. Dengan cara kita copy keyword yang ada di readme, kemudian kita paste ke terminal. Setelah kita paste, kita klik enter. Nah, di sini akan muncul tampilan apakah kita ingin menginstal Logstash-nya, ya, yes atau no, y atau n. Kita klik saja y, kemudian kita enter, teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjutkan penginstalannya dengan cara seperti tadi. Nah, kita tunggu sampai loadingnya selesai, kemudian kita copy lagi yang ada di readme. Setelah itu kita paste lagi, teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mengcopy keyword selanjutnya, kemudian paste lagi di terminal. Nah, kita tunggu proses loading ini berjalan. Nah, setelah selesai, kita lanjut lagi untuk menginstal pluginnya dengan cara kita copy saja, lalu kita paste di terminal. Tunggu proses installnya. Setelah selesai, ini sementara proses penginstalan JDK-nya, teman-teman. Nah, setelah selesai proses penginstalan, kita sesuaikan file konfigurasi sebelum di copy dengan cara mengcopy keyword yang ada di readme, kemudian kita paste ke terminal. Setelah itu kita tekan enter. Nah, karena di sini sudah selesai, kemudian kita lanjut lagi untuk kemudian merun atau mengimport data-data yang ada di file mahasiswa dengan cara klik tombol run. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini pada terminal, teman-teman, komputer teman-teman
artinya proses run sedang berlangsung. Karena proses run ini memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin kita percepat saja atau kita langkai saja sampai proses run ini selesai. Nah, setelah pengimportan data ke server telah selesai, selanjutnya kita masuk ke menu NoSQL. Nah, karena saya sudah membuat jaringan untuk menyambungkan atau memberikan koneksi dari data yang diimport ke server, dan saya berikan nama Elasticsearch, langsung saja kita buka. Kemudian kita pilih data mahasiswa, yaitu data yang sudah kita import tadi. Nah, setelah kita klik, maka data yang kita import tadi akan muncul seperti ini, teman-teman. Di sini ada sekitar 100 data yang muncul. Apabila kita ingin mengubah jumlah data yang muncul di sini, misalnya kita ubah menjadi 10.000, kita ubah di bagian size ya, teman-teman. Kemudian kita run. Kita tunggu proses runnya. Nah, setelah kita ubah, otomatis data yang tampil di sini menjadi 10.000, teman-teman, seperti yang kita tulis pada menu size tersebut. Nih, 10.000. Lantas bagaimana apabila kita ingin memasukkan pencarian nama pada codingan tersebut? Caranya seperti ini, teman-teman. Misalnya kita query, kemudian match all di sini kita ubah menjadi match saja. Kemudian kita tambahkan menjadi nama, karena yang ingin kita cari nama yang relevan, kita masukkan nama saja. Misalnya nama yang ingin kita cari itu Ahmad. Nah, setelah itu kita langsung run saja. Nah, begini, teman-teman. Maka yang muncul di sini ada sekitar 870 mahasiswa yang mempunyai nama yang relevan dengan Ahmad. 700, yaitu 870 mahasiswa yang mempunyai nama relevan dengan Ahmad. Ada Awal Ahmad, ada Nur Ahmad, ada Arman Ahmad, banyak, teman-teman. Nah, bagaimana apabila kita ingin menambahkan misalnya angkatan pada proses pencarian ini? Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Match ini kita ubah menjadi bold. Adapun fungsi pada bold ini untuk kemudian menampung beberapa query atau 2 query yang ingin kita cari nantinya. Misalnya bold, kemudian nama di sini kita ubah menjadi mas. Adapun fungsi mas ini yaitu query yang menampung nama-nama, misalnya kita ingin mencari nama ataupun alamat atau angkatan. Kemudian kita tulis mas di sini, teman-teman, dalam kurung, kemudian di sini kita tulis match. Misalnya di sini kita ingin mencari nama ya, nama. Kemudian di sini kita tulis match lagi untuk mencari
angkatan misalnya. Tulis angkatan. (2020). Kemudian kita tutup dengan kurung seperti ini, teman-teman. Tiga ya. Nih misalnya seperti ini, kita run coba ya. Nah seperti ini teman-teman, otomatis yang muncul itu dengan nama Ahmad di angkatan 2020 sekitar 261 teman-teman. Kenapa kita menggunakan kata match di sini? Karena match itu menunjukkan pencarian kata dengan pencarian satu persatu kata. Artinya kata yang kita masukkan di sini akan muncul di penampilan data yang relevan. Ini teman-teman, nama yang bernama Ahmad di angkatan 2020 itu sekitar 261 nama teman-teman. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya sedikit mengenai Elasticsearch. Jadi mengapa Elasticsearch itu sering digunakan dalam search engine, terutama di database NoSQL, karena proses pencarian ini tidak terlalu kaku dan kemudian memudahkan bagi user untuk mencari apa yang ingin user cari. Karena apabila kita menggunakan search engine seperti ini, kita tidak harus memasukkan kata yang akurat mengenai objek yang ingin kita cari. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.